Yang harus kita ketahui bahwa di dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini hanya terdiri dari 3 bab. Bab pertama itu tentu adalah bab pendahuluan. Di dalamnya kita mengurai tentang latar belakang. Di dalam latar belakang kita sampaikan dasar hukum di dalam penyelenggaraan kerja aparatur sipil negara. Tentunya terkait dengan lingkungan kerja kita. Semisal kita beranjak dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, Permenpan. Jadi pada bagian awal ataupun paragraf-paragraf awal latar belakang ini rujukannya adalah dasar hukum terkait lingkungan kerja kita. Kalau lebih mengerucut, ya, kita akan bahas tentang SK yang terkait dengan tugas fungsi kita, tetapi lebih kepada petunjuk teknis ataupun regulasi yang diatur oleh kementerian. Lebih mengerucut lagi kepada aspek lingkungan kerja kita. Semisal kita berada pada lingkungan kerja laboratorium, maka pekerjaan di laboratorium itu dibuat dan diurai berdasarkan peraturan yang terkait dengan tugas dan fungsi kita. Kemudian kita akan menguraikan tentang hasil analisis sebaran angket yang sudah kita berikan kepada unit kerja kita, teman-teman di unit kerja kita, agar diberikan beberapa jawaban terhadap angket yang kita tebarkan. Angket yang kita tebarkan itu terdiri dari 10 isu besar. Jadi ada beberapa problema yang ada di lingkungan kerja kita, itu yang kemudian kita jadikan sebuah pertanyaan di dalam sebuah angket. Dari hasil angket itulah kemudian kita mengangkat 3 isu prioritas dengan melakukan sebuah analisis. Yang dominan sering digunakan oleh orang adalah analisis USG. Kemudian tentu hasil analisis ini kembali kita melakukan konsultasi dengan mentor dengan memilih isu prioritas. Kemudian pada bab 1 juga kita mengemukakan tentang apa tujuan aktualisasinya. Tentu tujuan yang terkait aktualisasi ini tujuannya apakah memiliki tujuan pada calon pegawai negeri sipil, tujuannya pada unit kerja, dan tujuannya pada masyarakat. Tujuan aktualisasi ini bagi calon pegawai negeri sipil, bagi unit kerja, bagi masyarakat. Juga manfaatnya bagi calon pegawai negeri sipil, bagi unit kerja, dan bagi masyarakat. Di dalam bab 1 ini juga kita akan mengemukakan ruang lingkup aktualisasi kita. Jadi tidak keluar dari ruang lingkup tugas dan fungsi. Sebab di ruang lingkup tugas dan fungsi kita ada ruang lingkup yang harus kita kerjakan. Jadi tidak mesti harus keluar dari ruang lingkup kerja kita atau ruang lingkup tugas dan fungsi kita. Kemudian masih di dalam bab 1 kita kemukakan tentang profil organisasi. Profil organisasi ini ada visi, semisal menjadi rumah sakit kebanggaan. Di visi ini biasanya OPD itu menarik visi yang ada pada visi pemerintah daerah.
Nah, kemudian di unit kerja itu punya misi. Maka di dalam misinya dia kemukakan beberapa hal yang terkait dengan misi. Diuraikan pula pada bagian bab 1 ini tugas dan fungsi. Apa tugas pokok dan fungsinya di dalam organisasi. Kemudian kita pun menjabarkan tentang struktur organisasi di unit kerja. Juga mengemukakan nilai-nilai organisasi. Jadi profil organisasi ini ada bagian-bagiannya, ada visi, ada misi, ada tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan nilai-nilai organisasi. Kemudian nilai organisasi ini harus diurai di dalamnya. Semisal di unit kami ada sehat. Sehat itu salam, senyum, sapa, energik, dan harmonis, akuntabel, dan tertib. Pada bab 2 itu terkait dengan implementasi core value berakhlak. Berakhlak itu berorientasi pelayanan, itu bukan teoritis lagi. Kemudian kita memaparkan tentang bagaimana orientasi pelayanan di unit kerja kita. Apa hambatan pemberian layanan? Apa yang kemudian menjadi peluang di dalam memberikan layanan? Kemudian apa yang menjadi kekuatan kita di dalam memberikan layanan. Jadi ketika membahas orientasi pelayanan ini, kita menyampaikan tentang kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman terhadap layanan yang kita berikan. Demikian pula terkait akuntabel. Akuntabel teoritis atau deskripsi teori cukup kita berikan sedikit. Kemudian kita menjabarkan akuntabel di unit kerja kita. Akuntabel dari sisi kemampuan memberikan akuntabilitasnya, hambatan akuntabelnya, dan seterusnya ya. Kemudian demikian pula pada aspek kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Juga menyampaikan di dalam bab 2 ini tentang kedudukan dan peran PNS di dalam manajemen ASN unit kerjanya. Bagaimana hambatannya, peluangnya, tantangannya, dan seterusnya. Demikian juga tentang Smart ASN. Apakah Smart ASN ini di unit kerjanya sudah memiliki peluang yang begitu besar atau sebaliknya memiliki hambatan yang begitu besar. Pada bab 3, di bab 3 ini kita buat rancangan aktualisasi terkait judul. Judul yang kita angkat ke permukaan itu adalah judul yang nuansanya positif, bukan negatif ya. Kalau misalnya positif, maka sesuatu itu yang senantiasa berupaya meningkatkan atau mengoptimalkan. Bukan sebaliknya, membicarakan kondisi real. Jadi judul itu tidak membicarakan kondisi real, melainkan judul itu berisi hal yang akan dilaksanakan di dalam aktualisasi. Semisal judulnya adalah mengoptimalkan ya, atau mengefektifkan, melakukan efektivitas, meningkatkan efektivitas. Jadi judulnya bukan rendahnya atau kurangnya atau tidak adanya. Jadi judul itu tidak boleh. Negatif-negatif, kata negatif itu pada judul tidak boleh kita kemukakan. Melainkan judul itu berisi hal yang positif yang akan kita kerjakan. Semisal kata mengoptimalkan itu berarti ada satu kondisi yang tidak optimal atau kurang optimal yang ketika kita meletakkan target di dalam pencapaian aktualisasi adalah optimalnya. Jadi targetnya atau tujuannya adalah optimalnya. Sementara kondisi yang kita temukan adalah kurang atau tidak optimalnya. Maka judul itu diambil dari mengoptimalkan. Berarti ada kegiatan, ada tahapan-tahapan yang harus dikerjakan
di dalam rangka optimalisasi dengan cara mengoptimalkan beberapa tahapan-tahapan kegiatan. Kemudian di bab 3 itu kita menguraikan tahapan-tahapan rancangan aktualisasi. Jadi tahapannya itu adalah merupakan upaya mengoptimalkan agar tercapai optimalisasi yang diharapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam rancangan aktualisasi ini. Kita berupaya semaksimal mungkin dari sesuatu yang tadinya sama sekali tidak ada di dalam unit kerja, kemudian dia menjadi ada setelah kita melakukan tahapan-tahapan kegiatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.